Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dimanapun berada tetap selalu sehat ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin yaitu tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, kita akan flashback lagi materi kemarin yaitu mengapa sih bangsa Eropa mencari rempah-rempah. Yang pertama adalah alasan kebutuhan. Karena apa? Karena rempah-rempah bagi bangsa Eropa itu digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan maupun obat-obatan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini rempah-rempah digunakan sebagai barang bisnis. Karena apa? Rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang ketika itu harganya sangat mahal di kawasan Eropa. Makanya bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan rempah-rempah ini gitu. Berikutnya kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Ini bisa anak-anak lihat. Nah, ini dari Eropa melewati pantai barat benua Afrika, lalu bagian barat benua Afrika, melewati Samudra India di sini, sampai ke Indonesia dengan melewati Selat Sunda. Nah, inilah rute pelayaran kedatangan Belanda ke Indonesia. Nah, ekspedisi pertama Belanda itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ini tahun 1595. Pada tahun 1602 didirikanlah VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Apa itu VOC? Jadi sebenarnya VOC ini adalah penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Jadi karena perusahaan di Belanda itu banyak, makanya digabung menjadi satu. Perusahaan dagangnya namanya adalah VOC. Nah, mengapa sih VOC perlu dibentuk oleh Belanda? Nah, tujuan utamanya adalah untuk menghindari perseteruan antar pedagang di Belanda. Karena prinsipnya pedagang kan semua ingin mencari keuntungan. Jadi untuk menghindari perseteruan antar pedagang, dibuatlah suatu perserikatan namanya adalah VOC, Perserikatan Dagang atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang. Nah, VOC ini dibentuk untuk melindungi kekuatan dagang Belanda ya. Lalu pada tahun 1669, VOC mengalami puncak kejayaannya. Ya, makanya VOC ini dinobatkan sebagai perusahaan paling kaya sepanjang sejarah. Gubernur Jenderal pertama VOC itu adalah Peter Bot. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, namun kemudian dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena Jawa dianggap lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Lalu bagaimana sih kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan? Yang pertama, kebijakan monopoli dalam perdagangan. Nah, jadi bagaimana sih monopoli dalam perdagangan? Jadi, rakyat itu hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan hanya kepada VOC. Rakyat hanya dibolehkan menjual hasil perkebunan hanya kepada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat. Nah, sehingga ini membuat harga yang dibuat oleh VOC kepada petani itu menjadi rendah. Itu. Lalu VOC itu mempunyai hak oktroi atau hak istimewa. Apa aja sih hak istimewanya? Yang pertama hak untuk mencetak uang sendiri. Yang kedua hak memiliki angkatan perang. Yang ketiga hak memerintah daerah yang diduduki. Yang keempat hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kalau kita lihat 5 hak oktroi atau hak istimewa VOC ini seperti ibarat sebuah negara. Jadi VOC ini diberikan kewenangan yang lebih untuk mencetak uang, memiliki angkatan perang, memerintah daerah yang diduduki, gitu ya. Walaupun ini sebenarnya VOC itu penggabungan dari perusahaan dagang, tapi dia seperti sebuah negara, di mana dia bisa mencetak uang sendiri, lalu dia memiliki angkatan perang, dan lain-lain. Lalu bagaimana sih dampak monopoli perdagangan bagi penguasa maupun rakyat? Bagi penguasa tentu monopoli sangat menguntungkan ya, karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Yang kedua, bagi petani, petani hanya bisa menjualnya kepada VOC aja. Dan tentu VOC memiliki daya tawar yang sangat rendah atau mereka membelinya dengan harga yang sangat rendah sehingga itu sangat merugikan rakyat. Lalu Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya dengan politik adu domba yang biasa kita kenal dengan divide et impera. Lalu Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan.
Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda biasanya mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik ini dalam kerajaan. Biasanya Belanda juga akan mendukung salah satu pihak. Nah, di mana setelah pihak yang didukung Belanda itu nanti menang, Belanda akan meminta balas jasa. Berikutnya kebangkrutan VOC. Jadi VOC ini mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Apa penyebab utamanya? Yaitu adalah korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan, ya. Jadi pada waktu itu pejabat tinggi VOC itu tidak terawasi. Jadi banyak yang korupsi, memperkaya diri sendiri. Keuntungan pedagang, keuntungan perdagangan itu bukan dimasukkan ke dalam kas VOC, tetapi masuk ke kantong pribadi elit pejabat VOC. Sehingga apa? Akhirnya VOC memiliki hutang yang sangat besar. Gitu. Nah, setelah VOC bangkrut, aset-aset diserahkan pada pemerintahan Hindia Belanda. Itu ya. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Berikutnya pengaruh kebijakan kerja paksa. Nah, ini pada tahun 1809, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, namanya adalah Herman Willem Daendels, itu membangun jalan raya pos, membentang sejauh 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Nah ini ya, bisa anak-anak lihat dari Anyer sini sampai Panarukan. Nah ini, sampai Jawa Timur ya. Pertanyaannya, mengapa sih jalan tersebut harus dibangun oleh Daendels? Jadi jalan tersebut dibangun dengan tujuan utamanya itu untuk kepentingan militer. Tapi dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan untuk mengangkut berbagai hasil bumi dari rakyat. Gitu. Nah, berikutnya adalah masa penjajahan Inggris. Jadi, lewat sebuah persetujuan atau perjanjian kapitulasi Tuntang, itu tahun 1811, ini pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Nah, inilah dimulailah penjajahan Inggris. Inggris ini menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 ya. Nah, gubernur jenderal yang terkenal adalah Raffles. Nah, di mana Raffles ini menerapkan sebuah kebijakan yang terkenal itu dengan sistem sewa tanah. Bagaimana kebijakan sistem sewa tanah? Yaitu petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah. Nggak enak sekali ya, padahal pemilik tanah tapi harus menyewa tanahnya sendiri. Lalu harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Lalu bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Nah, di samping itu sistem sewa tanah ini memiliki kelemahan nih. Jadi kelemahannya sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama kan. Lalu sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani, keterbatasan jumlah pegawai dan masyarakat desa yang belum mengenal sistem uang. Nah, lalu berdasarkan Kongres Wina tahun 1814, antara Inggris dan Belanda ini melaksanakan kongres ya. Salah satunya Belanda mendapatkan kembali wilayah-wilayah kekuasaannya di Nusantara dari Inggris. Jadi Belanda mendapatkan kekuasaan kembali di Indonesia. Nah, di sini ada Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Nah, ini dengan kebijakan yang terkenal adalah sistem tanam paksa atau yang biasa dikenal dengan kulturstelsel Belanda. Jadi tanam paksa ini rakyat diharuskan untuk menanam tanaman komoditi ekspor. Apa aja contohnya? Kayak tanaman teh, tanaman kopi, kakao. Di mana tanaman-tanaman ini merupakan tanaman ekspor yang memiliki nilai jual tinggi. Tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat penambahan pundi keuangan Belanda. Itu. Tahun 1830, Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan. Jadi akibat perang Jawa atau perang Diponegoro dan perang Belgia. Karena namanya perang itu pasti membutuhkan biaya yang sangat besar kan. Berikutnya kebijakan tanam paksa. Berikut ketentuan kebijakannya. Yang pertama, penduduk wajib menyerahkan 1/5 dari tanahnya. Berikutnya, tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah.
Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Lalu apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya akan dikembalikan pada penduduk. Berikutnya, kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa itu menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. Namun, pelaksanaan tanam paksa itu banyak terjadi penyelewengan anak-anak. Sehingga apa? Itu mengakibatkan penambahan penderitaan rakyat. Rakyat menjadi semakin menderita. Karena banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Apa aja sih dampak tanam paksa bagi rakyat Indonesia? Nah, ini dampaknya dapat mengakibatkan kelaparan ya. Banyak sekali rakyat yang menderita, rakyat mengalami kelaparan, hingga akhirnya banyak sekali rakyat yang meninggal dunia. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktek tanam paksa. Ancaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga dari orang Belanda sendiri. Orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa, diantaranya adalah Douws Dekker, atau dikenal dengan nama Multatuli. Nah, Douws Dekker ini menentang tanam paksa. Dia menulis sebuah buku yang judulnya Max Havelaar atau Lelang Kopi Perdagangan Belanda. Ini terbit tahun 1860. Ini adalah suatu bentuk kepedulian, rasa simpati Douws Dekker terhadap tanam paksa yang dilakukan di Indonesia. Di mana dalam buku ini melukiskan penderitaan rakyat di Indonesia akibat pelaksanaan tanam paksa. Selain itu, ia juga mencela pemerintah Hindia Belanda atas segala kebijakannya di Indonesia. Baik, itu tadi materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan selalu dimanapun berada ya. See you next time, kita bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.